Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Marili Telombenua. Bersama dengan saya ada Bapak Budi, Insinyur Budianto Lanya, yang mengampu mata kuliah instrumentasi di jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kode mata kuliah yang kami ampu ini adalah ABE 620207. Tema yang kita angkat pada pertemuan ini adalah tentang pengembangan sensor suhu dan kelembaban. Pada pertemuan ini kita akan fokus pada sensor DHT, keluarga DHT. Capaian pertemuan yang diharapkan pada perkuliahan ini yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui tentang pemanfaatan sensor suhu dan kelembaban sebagai alat ukur digital. Yang kedua adalah mahasiswa mengetahui skematik sensor suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT. Oke, sensor DHT adalah sensor digital ya, yang mampu mengukur suhu udara dan kelembaban udara secara periodik. Jadi sensor ini termasuk sensor yang tangguh ya, namun tidak tahan terhadap air. Ya. Sensor ini terdiri dari dua tipe, yaitu yang pertama DHT11 dan DHT22. Ada beberapa memang tipe DHT lainnya, tapi tidak begitu populer ya, tidak begitu populer. Data sensor ini dikirim secara digital ya ke dalam microcontroller ya. Kemarin kita sudah bahas ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana data digital ya. Data digital itu dikirimkan dengan berupa sinyal-sinyal digital yaitu 0 dan 1. Jadi tergantung berapa frekuensinya ya, berapa frekuensinya atau lebar pulsanya ya. Jadi misalnya ada yang 50 Hz, ada 60, ada 1000 Hz ya. Jadi dalam satuan detik berapa banyak gelombang yang dikirimkan oleh sensor ke dalam microcontroller. Kemudian jenis sensor suhu dan kelembaban lainnya yang banyak di pasaran adalah tipe SHT ya, SHT11. Sensor ini cukup lama ya. Sensor ini juga yang saya gunakan dulu saat perkuliahan ya. Dulu kisaran harganya ini sekitar 300-an ribu ya. Cukup mahal memang ya, itu sekelas sensor suhu dan kelembaban jika dibandingkan dengan saat ini. Ya. Namun untuk sensor DHT saat ini ya bisa kita dapat di bawah dari 100.000 ya. Oke. Selanjutnya sensor ini tidak membutuhkan pengkondisi sinyal ya. Kemudian sensor suhu itu membutuhkan ya, data 14 bit dan kelembaban menggunakan 12 bit. Nanti silahkan di cross check lagi berdasarkan datasheetnya. Nah, ini adalah skematik ya, skematik sederhana dari sensor suhu dan kelembaban tipe DHT ya, tipe DHT-nya. Jadi kita lihat dari gambar sebelah kiri, ini adalah DHT-nya, ya DHT-nya di dalam kerangkeng atau di dalam kotak ini di sini terdapat DHT-nya ya. Nah, ini fungsinya apa? Ya agar tidak ada benda-benda yang masuk ke dalam sensornya. Ya, ini ada mounting hole-nya ya. Jika misalnya kita mau menempatkan untuk merekatkan di tempat-tempat tertentu bisa kita gunakan hole-nya ini. Kemudian yang di tengah ini adalah kabel data ya, jalur data, ini frekuensi yang akan dikirimkannya. Kemudian ini adalah VCC-nya atau sumber tegangan positifnya ya. Kemudian di sini umumnya kita menggunakan 5 volt ya.
Kemudian yang sini adalah ground-nya ya. Ya, untuk perakitannya bersama dengan LCD kita lihat ini menggunakan LCD yang sudah terintegrasi dengan I2C atau I2C ya. Kita hanya menggunakan pin di A4 dan A5 ya untuk komunikasi serialnya. 5 volt kita ambilkan dari microcontroller dan ground kita ambilkan dari microcontroller juga. Jadi untuk rangkaian LCD dan DHT kita tidak memerlukan unit supply energi tambahan dari luar, kita tidak perlu, cukup diakomodasi oleh si microcontroller ini sendiri. Nah, jika ini ditempatkan di luar, bagaimana? Ya, ini gampang, ini tinggal dikasih aja supply 5 volt atau 6 volt atau aki. Kita colok di sini ya. Nah, tinggal ditempatkan di lokasi yang kita inginkan. Nah, inilah bentuk perbesaran ya dari DHT11 dan DHT22 ya. Untuk presisi yang warna putih ini sebelah kanan ini cenderung lebih tinggi ya. Cenderung lebih bagus ya dibandingkan yang warna biru sebelah kiri. Yang sebelah kanan lebih bagus ya. Harganya juga lebih mahal ya yang warna putih ini. Jadi tipe DHT22 ini ya, DHT22 yang berwarna putih ini juga memiliki ya 3 jalur. Pertama VCC, ya, VCC ini adalah sumber tegangan positif. Kemudian data, nah pin atau kaki ketiga dari sebelah kiri itu tidak kita gunakan. Kemudian yang keempat kita gunakan. Ya. Beberapa memang memanfaatkan ini, tapi untuk rangkaian sederhana tidak perlu ya. Ya, ini adalah modulnya atau PCB tambahannya untuk mempermudah ya, untuk mempermudah pengoperasional ya, operasi dari si sensor ini sendiri ya. Kemudian ini salah satu contoh juga sensor yang suhu yang menggunakan NTC ya. Kemarin kita sudah belajar ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang NTC, yaitu sensor atau resistor yang berpengaruh terhadap temperatur sekitarnya ya, atau sering disebut termistor ya. Oke. Sedangkan yang sebelah kirinya adalah humidity sensing ya, ini untuk kelembabannya ya. Jadi ketika sensor DHT22 ini dibuka, isinya seperti ini ya. Namun memang ada beberapa yang berbentuk chip IC gitu ya, chip IC, tapi ya sederhananya begini ya, sederhananya. Oke. Sedangkan DHT11 ya, DHT11 itu pinnya seperti ini ya. Ini bukan DHT22 ya, tapi DHT11. Oh, maaf, ini DHT11 dan DHT22 ya. Ini tadi DHT11 dan DHT22. Jadi pinnya ini sama dengan DHT22 ya. DHT22. Namun keakurasian pada DHT11 ini lebih rendah ya daripada DHT22 ya. Ya, dari satu ada VCC-nya, yang kedua ada datanya, yang ketiga NC, kita tidak menghubungkan juga tidak ada masalah, yang keempat adalah ground ya. Oke, ada kerangkengnya atau sangkarnya ya. Sangkar dari si modul untuk pengukur suhu dan kelembaban ini ya. Gitu ya. Nah, kemudian ketika ditanya di manakah perbedaannya? Ya, yang pertama DHT11 dan DHT22. Temperatur range-nya ya. Ini untuk DHT22 itu dari 0 hingga 50 derajat Celcius. Keakurasiannya itu plus minus 2 derajat Celcius. Ini yang untuk DHT11. Sedangkan pada DHT22 ini dapat menjangkau minus 40 hingga 125 derajat Celcius dengan keakurasian plus minus 0,5 derajat Celcius. Ya, ini cukup kecil ya untuk
toleransi kesalahannya, sedangkan ini 2 derajat ya, cukup besar ya. Sedangkan untuk kelembabannya yang di HT11 itu pada rentang 20-80% dengan toleransi pengukuran 5%. Sedangkan di HT22 itu dari 0 ya hingga 100% ya, hingga 100% dengan toleransi 2-5%. Ya. Sedangkan sampling rate ini 1 Hz ya, ini adalah 0,5 Hz. Ya. Sedangkan body size-nya ya cenderung BAT22 lebih besar, voltage operating ya cenderung sama ya, dan pengukuran ya, pengukuran arus ya ini sama ya. Oke, ini adalah tampilan software Arduino yang dapat dimanfaatkan ya untuk mengupload program ya. Di sini ada verify-nya, kemudian sini ada upload-nya ya. Di sini ada new, ada open ya. Di sini ada save-nya ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah tombol serial monitornya. Ini ada menunya di sini ya. Oke. Jadi program-program yang ini yang sudah kita susun kita tempatkan di sini. Yang masuk ke dalam void setup tempatkan di bawah void setup. Yang masuk ke dalam void loop masukkan di bawah void loop gitu ya. Nah, ini adalah sketch sensor suhu dan kelembaban menggunakan tampilan LCD. Ini sketchnya ada include wire, ada include. Ini maksudnya include wire ini menggunakan ya, ini menggunakan library ya, library dengan penamaan wire ya, komunikasi lebih tepatnya ya. Sedangkan liquid crystal ini, I2C ini adalah memanfaatkan library I2C ya pada untuk komunikasi menggunakan LCD ya. Kemudian LCD-nya menggunakan 16x2 ya. Ada program DHT ini untuk mengambil ya deteksi bagian dari library-nya. Nah, void setup-nya ini ya. LCD ya, kita tulis seperti ini, ikuti aja ya. Kemudian kita tulis ini CHK, ini kita buat dalam variabel dalam ukuran integer ya sama dengan DHT read. Jadi membaca DHT pada DHT 11 pada pin yang ditentukan ya, berapa pin 7. Float suhu ya. Ini kita membuat suhu ke dalam ukuran float ya. Jadi lebih besar ya. Jadi suhu ini kita buat variabel dengan ukuran float ya. Nah, ya begitu seterusnya. Begitu juga dengan kelembaban ya, atau kelembaban kita buat dalam float. Nah, suhu dan lembab itu akan tersimpan ya data dari DHT-nya. Jadi disimpan dalam lembab dengan ukuran float-nya. Kemudian nanti di LCD ya, LCD print ini kita print ya di sini suhunya. Jadi nilai yang dari DHT temperatur tadi akan masuk ke suhu dan kita tampilkan ke dalam LCD. Ya, ini untuk menunjukkan derajat ya. Kemudian yang kedua, ini baris kedua, kita set kursornya memunculkan lembabnya. Lembab adalah nilai dari digital yang didapat dari DHT sini. Jadi ukurannya sudah float, jadi sehingga bisa koma ya, masukkan ke sini. Gitu ya. Kemudian LCD print itu persen ya, LCD print persen. Jadi delay 1 detik ya. Delay 1 detik ini maksudnya apa? Agar kita bisa melihat perubahan ya, perubahan suhu dan kelembaban setiap detiknya. Jadi kalau tidak ada delay ini, angka itu terus
selalu berubah gitu. Jadi kita tidak sempat melihatnya. Jadi urutan dari program itu saat pertama alat dinyalakan, ini langsung cek dari atas ke bawah. Ya. Ke bawah, kemudian kembali lagi. Nah, kembalinya itu mulai dari loopingnya. Bukan dari void setup atau dari atasnya, tapi dari void loop. Selama alat tidak dimatikan, ya dia akan hanya memutar-mutar di sini saja. Ya. Jadi bagi kalian yang ingin mengedit program, ya, editlah di sini. Ya. Misalnya mau pergi ke program A atau program B, program C, ya silakan edit di dalam ini, dalam void loop. Ya. Nah, menggunakan program yang tadi, ya, program tadi akan muncul tampilan serial monitor, ya, seperti ini. Gimana caranya? Ya, ini jangan lupa ya diklik. Ya. Setelah kita verify tidak ada masalah, kemudian kita upload, ya. Kemudian kita tunggu beberapa saat, ketiklah atau diklik tombol serial monitor. Serial monitor akan muncul angka-angka seperti ini, ya, tulisan seperti ini. Kelembaban udara 70%, 74%, suhu sekian derajat Celcius. Tuh. Jadi clue-nya ya dalam pemrograman itu agar tertulis ini adalah serial print, ya. Jadi serial print suhu berarti ini pengertiannya adalah mengirim kalimat suhu, ya. Sedangkan kalau misalnya kita ketik serial print temp ini berarti memasukkan tanpa tanda koma, ya, tanda petik atas, berarti memasukkan nilai yang ada tulisan temperaturnya yang sudah kita tuliskan variabelnya, ya, untuk menyimpan data dari sensor. Ya, ini di atas tadi, ya, ini kita ganti suhu, ya, tapi dengan nama dengan ukuran float. Ya. Kemudian yang ada petik-petiknya ini semacam ini aja kalimat, ya. Jadi kalau membuat kalimat itu tulis saja tanda petik, ya, dan seterusnya. Ya, proses kalibrasi dan validasi sensor suhu dan kelembaban, ya. Kalibrasi sensor suhu dan kelembaban DHT11 dan DHT22 ataupun SHT perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip ilmiah, ya. Pertama, kalibrasi suhu. Pada taraf penggunaan lokal, penelitian skripsi, tugas akhir, dan proyek mandiri, kalibrasi sensor DHT dapat menggunakan hair dryer di dalam wadah. Ya. Ini sebagai alternatif saja, ya. Alternatifnya itu bisa menggunakan kaleng tertutup yang dipanaskan bertahap. Selain itu, selain hair dryer, kita juga bisa menggunakan pemanas kompor, ya. Pemanas. Jadi kalengnya dipanaskan, berharap bahwa di dalam kaleng tersebut suhunya akan berubah, gitu, ya. Yaitu kalibrasi dilakukan dengan memanaskan udara yang berada di dalam wadah tertutup. Jadi pemanasan itu terkendali, gitu, ya. Rentang jangkauan suhu untuk masing-masing sensor tentu berbeda, ya, sesuai dengan petunjuknya tadi, ya. Kalau untuk DHT11 itu maksimal 50 derajat Celcius, sedangkan DHT22 itu 125 derajat Celcius. Nanti silakan cek data kembali, ya. Kemudian termometer air raksa atau alkohol kalibrator dimasukkan sejajar, ya, dan berdekatan dengan sensor DHT, ya. Dan pengamatan dilakukan saat terjadi perubahan suhu naik dan perubahan suhu turun. Ya. Kegiatan ini dilakukan sebanyak minimal 3 kali dengan rentang yang kecil. Nah, contoh data kalibrasi itu adalah 10, 12, 14, 16, dan seterusnya, ya. Jadi untuk mengikuti asas kepantasan, ya, sebaiknya data kalibrasi tidak sama dengan data validasi. Ya, misalnya contoh validasi itu adalah 11, 13, 15. Jadi tidak sama dengan kalibrasinya. Agar lebih teliti, ya, teliti tingkat pembacaannya, maka sebaiknya sistem yang dibuat itu memiliki bilangan desimal, ya. Seperti contohnya 10,52. Jadi ini kita buat ukuran penyimpanannya itu float, ya. Ya, tadi kan ada yang integer gitu, ada float. Nah, kalau float dia bisa koma.
Nah, ini adalah kalibrasi, ya, data kalibrasi sensor DHT contohnya ya. Ini ada 10,55, 12,66, ya, 20,12 sampai 28,55. Sedangkan sensor DHT ya itu menghasilkan 11,55, 12,16 ya, sampai 28,9. Pertanyaannya di sini, mana sensor yang kita percaya, mana alat yang kita percaya? Ya, tetap yang kita percaya adalah kalibrator resmi ya. Makanya kalibrator ini sangat mempengaruhi hasil akhir ya. Sangat mempengaruhi keakurasian alat kita. Sehingga untuk mencari selisihnya, errornya adalah kalibrator dikurangi ya, suhu sensor suhu ya. Ini ada minus 1, 0,5 dan seterusnya ya. Nah, tentu error-error seperti ini perlu kita kalibrasi ya, perlu kita kalibrasi. Seperti apa kalibrasinya ya? Nah, ini kita pernah bahas sebelumnya tentang model-model yang dapat kita gunakan. Ada eksponensial, linear, logaritmik, polinomial. Ya, silahkan memilih yang sesuai dengan polanya. Ya. Tentu dengan nilai R yang tinggi. Nilai R yang tinggi. Mana R tertinggi, itu yang digunakan untuk menjadi model ya, dalam persamaan tersebut. Ya. Contohnya seperti ini ya. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar ya tentang proses kalibrasinya yang menggunakan Excel itu. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah hasil kalibrasinya ya. Ini data sensor, DHT-nya, ini adalah kalibrator. Ternyata pola yang terbaik itu adalah linear ya, dengan modelnya Y sama dengan 1,0387 X dikurangi 0,7146 ya. Jadi dengan koefisien determinasi itu 98,73% ya, cukup tinggi ya, cukup tinggi. Rumus ini itu akan dimasukkan ke dalam program ya. Nah, ya ini. Jadi rumus ini kita masukkan ke dalam program. Bagaimana cara masukkannya? Ya, ini ya. Jadi ini program awal tadi ya, float suhu ini DHT mengambil data DHT, kemudian float kelembaban ini mengambil data DHT-nya kelembaban. Nah, di ini ke tanda garing ini adalah rumus model matematika suhunya. Kalau tanda garing ini kan tidak akan tidak akan masuk ke dalam program. Kita masukkanlah rumus yang tadi ya. Rumusnya tadi ini Y sama dengan 1,0387 X kurangi 0,7146. Ya. Nah, karena rumusnya tersebut, kita harus membalikannya ya. Kita harus membalikannya Y menjadi X ya. Berarti yang kita tahu cari X-nya. X sama dengan ya Y ditambah 0,7146 dibagi 1,0387. Jadi kita balikan ya seperti penjelasan sebelumnya. Nah, suhu kalibrasi ini yang akan kita munculkan di dalam LCD print-nya. Ya, jadi suhu kalibrasinya ya. Karena ini adalah rumus yang dihasilkan dari proses kalibrasinya. Ini sangat penting ya, model ini sangat penting. Setiap sensor itu umumnya berbeda. Ya, berbeda modelnya ya. Istilahnya itu rumusnya itu cuma satu-satunya di dunia ya. Jadi kalau kita membuat model matematika, rumus matematika, ya rumus seperti ini. Walaupun ini rumus matematika sederhana, tapi ini sangat berpengaruh terhadap hasil validasi nanti. Sangat berpengaruh terhadap keunggulan alat yang kalian buat, alat ukur yang kalian buat. Ya. Nah, selanjutnya ini dituliskan ya mungkin derajat Celcius begitu ya. Kemudian kita set kursor kembali untuk baris kedua ya. Terus kita print kelembaban udara ya. Kelembaban udara juga seperti apa? Ya, silahkan kalibrasi kelembaban udara, masukkan persamaan seperti ini ya. Kemudian tampilkan kelembaban udara yang telah terkalibrasi. Ya, cukup sederhana ya.
Silahkan nanti dipelajari kembali ini ya, bagaimana tahapan-tahapannya. Ini berada di di void loop ya. Program ini berada di void loop. Nah, ini adalah proses hasil validasi ya, hasil validasi dari DHT. Ini adalah kalibrator. Jadi kita melakukan pengukuran yang berbeda gitu ya. Ini adalah sensor suhunya. Ya, kita lihat bahwa selisihnya itu cenderung cukup kecil ya, cukup kecil. Ya, cukup kecil sehingga kita perlu ya untuk memberikan apresiasi ya terhadap model tersebut sehingga bisa menghasilkan R kuadrat yang tinggi ya, koefisien determinasi yang tinggi. Jadi selisihnya cukup kecil ya dibandingkan yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini ya. Ada yang sampai 1 derajat Celcius sedangkan ini maksimalnya itu adalah minus 2,1 ya. Oke ya. Nah, sehingga selanjutnya ya masih bagian dari ini tadi ya, bagian dari ini ya. Bagian dari ini kalau dari grafiknya kita dapatkan bahwa R kuadratnya itu adalah 0,995 atau 99,9% ya untuk tingkat koefisien determinasinya. Ya. Jadi kalau kita mau membuat validasi ini harus dicentang semua ya. Dicentang semua. Kalau yang untuk kalibrasi hanya 2 ya. Sedangkan yang untuk validasi harus tercentang semua. Dan untuk validasi itu wajib linear ya. Sedangkan untuk pembentukan model ini kita bebas milih mana saja yang sesuai dengan pola sensor yang kita dapatkan. Ya, jangan lupa di sini ada penamaannya. Sumbu X itu, sumbu Y itu adalah sensor, sedangkan X adalah kalibrator. Proses konsep kalibrasi sensor DHT ya. Yang pertama adalah hygrometer dimasukkan sejajar dan berdekatan dengan DHT ya. Pengamatan dilakukan saat perubahan kelembaban naik dan perubahan saat kelembaban turun ya, kelembaban. Kegiatan ini dilakukan sebanyak minimal 3 kali dengan rentang yang kecil. Ya. Kemudian proses variasi kelembaban dapat dilakukan dalam freezer ya. Karena kita tahu freezer itu sendiri itu bisa sampai mencapai 0 ya, 0% ya. Atau misalnya kita uji pada siang hari, ya, sensor kita tempatkan di ruang tertentu atau di dekat daerah yang kering ya. Kemudian malam hari, pagi hari, ya, untuk mencari kondisi kelembaban yang berbeda-beda. Benar langkah ini mirip dengan kalibrasi suhu ya. Kemudian kelembaban umumnya dipengaruhi oleh suhu. Sehingga untuk menciptakan kondisi kelembaban tertentu ini membutuhkan tantangan yang lebih besar. Ya. Untuk prosesnya seperti apa? Ya, misalnya untuk proses pembuatan model ya, pembuatan model sensor kelembabannya, ya, kelembabannya itu sama ya, sama dengan sensor suhu tadi. Penempatannya juga persis ya di bawah dari di atas dari sebelum memunculkan angkanya. Jadi yang dimunculkan nanti adalah hasil kalibrasinya yang sudah melalui perhitungannya. Jadi saat data mentah masuk, ini kan secara otomatis ya, data mentah masuk, langsung dimasukkan otomatis ke dalam rumusnya oleh microcontroller, yang dimunculkan adalah data yang sudah terkalibrasi. Ya. Ini daftar pustaka yang kita gunakan ya, silahkan dibaca. Sebenarnya masih banyak pustaka dari sini, cukup banyak di internet yang bisa kita gunakan ya. Silahkan dipelajari. Mohon maaf ya jika saya memiliki salah kata atau kurang jelas dalam pengucapan.
Namun saya berharap adik-adik semua dapat mendapatkan pelajaran ya, yang baik dari perkuliahan kita ini. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat belajar.